Oke, kita langsung aja ya. Kali ini kita bakal bongkar rahasia di balik komunikasi kesehatan yang bener-bener ngefek. Karena ternyata ini tuh bukan cuma soal bikin poster yang cakep loh, tapi lebih dalam dari itu. Ini soal strategi yang bisa bikin orang beneran berubah. Coba deh, pernah nggak sih Anda mikir soal ini? Kita semua tahu kan, harusnya makan sayur, harusnya olahraga, atau pentingnya vaksinasi. Tapi, ya gitu deh, seringnya nggak dilakuin. Nah, ini dia masalah utamanya. Ternyata, ngasih tahu informasi aja tuh nggak cukup. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana para ahlinya ngakalin tantangan ini. Oke, bagian 1. Lebih dari sekedar poster kesehatan, tantangannya. Nah, coba bayangin ada seorang petugas kesehatan, kita panggil aja Ibu Bidan ya. Dia ini udah kerja keras banget, pasang poster-poster bagus soal vaksinasi di seantero desa. Tapi anehnya yang datang buat vaksin kok ya segitu-gitu aja. Jelas dia frustasi dong, poster-poster itu kayak nggak ada gunanya. Sebenarnya apa ya yang salah? Nah, untuk ngatasin masalah ini, Ibu Bidan kita nggak bakal asal tebak. Nggak ada itu namanya kira-kira. Dia bakal pakai 3 metode komunikasi inti. 3 jurus andalan yang udah terbukti ampuh buat nyentuh komunikasinya dengan cara yang beda-beda. Masuk ke bagian 2. Cetak biru pengaruh strategi versus metode. Nah, ini dia kuncinya. Komunikasi kesehatan yang profesional itu ternyata bukan soal untung-untungan loh. Ada polanya, ada cetak birunya. Ada beda yang besar banget antara gambaran besarnya, strateginya, dan langkah-langkah nyata di lapangan. Terus, apa sih sebenarnya metode itu? Gampangnya gini deh, anggap aja ini tuh caranya. The how-to-nya kita mempengaruhi pilihan kesehatan orang lain. Jadi ini bukan cuma sekedar, saya kasih tahu ya. Bukan, ini tuh proses yang terstruktur buat ngebantuin orang berubah. Inilah jantung dari semua usaha kita. Nah, ini penting banget. Lihat deh urutannya. Ternyata poster atau leaflet itu cuma media. Dia ada di paling bawah, nomor 4. Sebelum kita mikirin mau pakai poster apa, ada 3 langkah super penting di atasnya. Apa strateginya? Terus metodenya apa? Baru deh tekniknya gimana. Nah, di sini letak kesalahan Ibu Bidan tadi. Dia langsung loncat ke nomor 4, bikin poster, tanpa mikirin nomor 1, 2, dan 3. Pantes aja nggak ngefek. Biar makin kebayang, kita lihat contoh nyatanya ya. Mau ningkatin ASI eksklusif, strateginya itu pemberdayaan. Metodenya lewat kelompok, misalnya kelas ibu hamil. Tekniknya, demonstrasi cara pelekatan yang benar. Beda lagi sama KB pasca persalinan, metodenya lebih pas individu, lewat konseling pribadi. Jadi lihat kan, boneka atau kartu itu cuma alat bantu. Kuncinya, sukses atau enggaknya, itu tergantung sama pilihan strategi dan metode di awal. Oke, bagian 3, memilih metode Anda. Daftar periksa 10 poin. Sip, cetak birunya udah ada. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya Ibu Bidan kita milih metode yang paling pas buat kampanye vaksinasinya? Jawabannya, dia nggak bakal asal comot. Ada daftar periksanya, biar sistematis. Nah ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Gimana caranya kita milih metode yang paling pas buat situasi yang beda-beda? Kapan kita harus ngobrol 4 mata? Kapan harus kumpulin orang? Dan kapan kita harus bikin pengumuman besar-besaran? Masing-masing punya plus minusnya. Yuk kita intip alur berpikirnya si Ibu Bidan. Oke, yang pertama banget dia harus jelas dulu soal tujuan dan pesan. Nomor 1, tujuannya apa? Cuma biar orang tahu jadwal imunisasi atau perlu ngajarin keterampilan, misalnya cara nenangin bayi abis disuntik. Beda kan? Terus yang kedua, topiknya sensitif atau enggak? Ngobrolin soal efek samping vaksin yang bikin orang takut itu jelas beda banget sama sekedar ngumumin jadwal posyandu. Lanjut, kita harus pikirin siapa audiensnya dan gimana konteksnya. Siapa sih yang kita ajak ngobrol? Umurnya berapa? Budayanya gimana? Bisa baca tulis nggak? Terus mau jangkau berapa banyak orang? Ada resiko orang jadi malu nggak kalau kita bahas ini di depan umum? Dan yang praktis banget nih, kita punya waktu berapa lama? Semua jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin metode mana yang paling jitu. Dan ini dia, anggap aja ini semacam contekan super praktis buat petugas kesehatan. Kelihatan kan polanya? Kalau isunya pribadi dan sensitif kayak KB, paling benar pakai metode individu biar privasinya terjaga. Kalau butuh latihan bareng dan saling dukung kayak soal menyusui, metode kelompok juaranya. Nah, kalau mau nyebar info ke banyak orang biar jadi hal yang normal, baru deh kita pakai metode massa. Gampang kan? Ini panduan praktis buat ngambil keputusan yang pas. Bagian 4. Alat yang tepat, waktu yang tepat. 3 skenario. Nah, setelah punya semua analisis ini, Ibu Bidan kita akhirnya siap beraksi. Dia sadar betul, nggak ada satu jurus yang bisa buat semua masalah. Jadi, dia mutusin buat ngejalanin 3 skenario berbeda buat nembus berbagai rintangan yang ada di komunitasnya. Jadi, ini dia intisarinya. Individu itu buat mendalami masalah pribadi. Kelompok itu buat membangun kebersamaan dan dukungan. Dan massa
Itu buat jangkauan yang seluas-luasnya. Nah, ibu bidan kita bakal pakai ketiganya secara strategis. Skenario pertama, ibu bidan nemuin ada seorang ibu muda yang cemas banget. Kenapa? Karena dia dengar gosip macam-macam soal efek samping vaksin. Jelas, poster nggak akan bisa nenangin ketakutan personal kayak gini. Makanya, yang dibutuhin adalah pendekatan 1 lawan 1. Konseling individu, di mana si ibu bisa nanya apa aja tanpa takut dihakimi dan dapat jawaban yang benar-benar buat dia. Di dalam sesi konseling ini, ibu bidan nggak cuma ngobrol biasa. Dia pakai teknik keren namanya 5A plus teach back. Jadi dia tanya, ask dulu apa yang dikhawatirin, nilai, assess kesiapannya, kasih saran, advice dengan fakta yang jelas, bantu, assist, bikin rencana, dan atur arrange jadwal ketemu lagi. Tapi bagian paling ajaibnya adalah teach back. Ibu bidan minta si ibu ngejelasin ulang pakai bahasanya sendiri. Ini buat mastiin infonya beneran nyampe dan nggak salah tangkap. Ini bukan ceramah, ini proses pemberdayaan. Skenario kedua, ibu bidan tahu kalau gosip dan misinformasi itu paling cepat nyebarnya di antara para ibu baru. Solusinya, dia kumpulin mereka dalam satu kelompok kecil. Di situ mereka bisa saling curhat, berbagi pengalaman, dan ibu bidan bisa lurusin semua mitos yang salah kaprah. Kekuatan kelompok itu luar biasa loh. Tiba-tiba ada pemikiran baru. Loh, ternyata teman-temanku semua juga vaksinasi ya. Berarti ini emang hal yang wajar dan aman. Dan yang terakhir, skenario ketiga. Biar semua orang dapat infonya dan biar vaksinasi ini kelihatan sebagai kegiatan yang biasa dan penting buat semua, ibu bidan pakai komunikasi massa. Gimana caranya? Lewat pengumuman berulang di grup WhatsApp, lewat toa masjid, sampai pasang spanduk di dekat pasar. Tujuannya cuma satu, bikin pesan ini ada di mana-mana. Biar jadi obrolan sehari-hari dan semua orang tahu kapan dan di mana jadwalnya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, inti dari semua ini adalah perubahan cara berpikir. Dari yang tadinya cuma ngasih tahu orang, menjadi memberdayakan mereka. Jadi bukan lagi soal seberapa sering kita ngomong, tapi soal apa yang akhirnya bikin orang merasa bisa, mampu, dan termotivasi buat bertindak. Itu bedanya. Nah, sebagai penutup, saya mau ngajak Anda mikir sejenak. Coba inget-inget lagi pesan kesehatan apa yang pernah benar-benar nempel dan bikin Anda berubah. Entah itu dari dokter, dari iklan, atau mungkin dari obrolan sama teman. Terus, coba deh dianalisis kira-kira kenapa pesan itu ngefek. Apa karena disampaikan secara personal, atau karena dibahas di dalam kelompok, atau lewat kampanye besar-besaran. Dengan ngerti ini, kita semua bisa jadi komunikator yang jauh lebih baik. Paling nggak buat orang-orang di sekitar kita.